Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Lombok Timur. Saya sendiri Faizatur Rahmi SPD dari Lembaga TK Negeri 02 Pringgabaya. Saya Niwayan Asri Udayani SPD dari SD Negeri 1 Belanting. Saya Mas Guri SPD dari SDN 3 Suela. Ya, kami akan melakukan praktik coaching kali ini. Selamat menonton. Assalamualaikum. Hari ini Saya juga senang sekali ketemu sama Bu Asri. Gimana kabarnya hari ini? sehat, Ibu Isa gimana? Alhamdulillah sehat juga. Udah sembuh kakinya kemarin? Masih. Ya, Bu Isa. Semoga cepat sembuh, Ge. Kira-kira ada apa ini Bu Isa? Saya mau menyampaikan ke Bu Asri. Jadi saya akan melakukan coaching hari ini dengan teman sejawat. Nanti saya sebagai coachnya di sana. Jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching ya. Baik. Oke. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, berarti kita akan membahas dulu kira-kira apa rubrik penilaian kita saat Ibu melakukan coaching. Jadi di dalam melakukan coaching pasti Ibu ingat harus ada alur peta, kemudian bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot, berpartisipasi aktif dengan kesadaran penuh, kemudian juga Ibu memiliki prinsip-prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, berproses kreatif, dan juga memaksimalkan kompetensi. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Siap, Bu. Iya. Yang pertama adalah bagaimana kompetensi apa yang akan Ibu Isa kembangkan saat coaching kali ini? Kira-kira menurut saya yang mau saya kembangkan kompetensi yang ada dalam diri saya sebagai coach pada kali ini, ingin menggali kompetensi saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi dan mendengar dengan aktif mungkin di sini, Bu. Ya, bagus sekali ya Ibu Isa. Jadi Ibu Isa ingin mengajukan pertanyaan berbobot dan kemudian juga mendengarkan aktif. Nah, dari dua hal yang ingin Bu Isa kembangkan ini, apa yang lebih spesifik yang akan Ibu Isa lakukan pada saat coaching kali ini? Yang lebih spesifik sih yang ini mengajukan pertanyaan berbobot agar bisa lebih menggali lagi gimana nanti coach saya mendapatkan solusi yang terbaik pada kali ini. Ya, bagus sekali. Harapan Ibu untuk kegiatan coaching kali ini itu apa? Ya, harapan saya semoga dalam kegiatan coaching kali ini coach saya mendapatkan solusinya yang terbaik dan saya bisa menggali lebih dalam dan coach saya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oh iya, baik, saya sangat bahagia sekali karena Ibu Isa akan melaksanakan coaching dan saya tidak sabar untuk mendampingi Ibu Isa ketika melaksanakan kegiatan coaching dan saya harap coaching kali ini berjalan dengan lancar. Semangat Bu Isa. Semoga. Terima kasih Bu Asri atas masukannya. Selamat sore. Sore. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Puri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, ngomong-ngomong Pak Mas Kuri, dalam percakapan kita kali ini ingin menyampaikan hal apa? Saya ada masalah, Bu. Ingin berdiskusi masalah ini di sekolah. Anak saya kan, anak-anak di sekolah itu sering bawa mainan gitu ke sekolah. Kadang beli di depan gitu. Kebetulan banyak juga dagang mainan di sekolah itu. Nah, kita ingin anak-anak itu tidak membeli mainan di sekolah, tidak membawa mainan di sekolah, karena konsekuensinya apa? Efeknya itu anak-anak tidak fokus belajar gitu. Gimana ya? Berarti dari yang saya tangkap dari cerita Pak Mas Kuri tersebut, saya ulang kembali, berarti Pak Mas Kuri mempunyai masalah dengan anak-anak yang membawa mainan dia ke dalam kelas dan terlalu banyak membeli mainan juga di sana. Saya sudah menangkapnya tadi masalah Pak Mas Kuri seperti apa. Jadi saya ingin menanyakan kondisi ideal yang diinginkan Pak Mas Kuri sebagai seorang guru di sana. Baik, terima kasih Bu. Jadi
gambaran saya sih dan keinginan saya gitu. Iya. Kondisinya anak-anak itu tidak membawa mainan ke sekolah, kemudian tidak membeli mainan di sekolah dan fokus belajar. Iya. Seberapa ideal yang diinginkan di sini itu seperti apa? Ya kalau kita persenkan mungkin bisa, saya pinginnya ya 90% bahkan sampai 100% anak-anak nggak bawa mainan yang ini ya, yang mobil-mobilan gitu ya. Kemudian panah-panahan itu ada. Luar Ya, biasa gitu. gitu. Harapan Pak Muskuri sampai mau meningkatkan sampai 100%, dan itu mungkin karena mainan tersebut bisa mengganggu Betul, pembelajaran betul, nanti. Jadi di sini bagaimana usaha Pak Muskuri kira-kira untuk mencapai kondisi ideal tersebut? Saya sih sedikit gambaran gitu ya, dari diskusi kita kali ini. Ya. Yang pertama saya inginnya apa namanya, pertama menghimbau kepada anak-anak tidak membawa mainan ke sekolah gitu, dan tidak membeli mainan di sekolah. Boleh beli mainan tapi nggak dimainin di sekolah, atau boleh punya mainan tapi tidak dibawa ke sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin apa namanya, nanti akan memaksa tasnya anak-anak, kelasnya anak-anak ya, yang membawa mainan kita akan sita sebagai efek jerah gitu pada anak-anak. Itu mungkin sedikit apa namanya solusi yang saya pikirkan ya, yang ada di pikiran saya, itu yang akan saya lakukan gitu. Oh, yang tadi dijabarkan tersebut yang akan dilakukan, Oke. yang akan dilakukan sama Pak Muskuri ke depannya seperti apa? Oke, saya sudah menangkapnya. Pak Muskuri akan memberikan himbauan kepada anak-anak. Sudah bagus sekali Pak, luar biasa pemikirannya ke depannya seperti itu. Jadi kira-kira kapan nih rencana tersebut akan dilaksanakan? Insya Allah rencana saya biar anak-anak ini tidak membawa mainan terlalu lama gitu. Kalau dibiarkan akan semakin banyak yang beli mainan begitu. Iya. Nah, saya ingin lebih cepat, lebih baik gitu, dan insya Allah Senin pekan depan saya akan mulai gitu. Oh, luar biasa, lebih cepat lebih baik gitu Iya. di sini. Terus ini ya, untuk saat kegiatan ini Pak Muskuri ingin mendapatkan support kira-kira dari siapa, sosok seperti apa di sekolah itu, apakah teman sejawat atau kepala sekolah, ingin mendapat support dari mana sih untuk melakukan tindakan tersebut? Ya, jadi saya butuh nanti support dari kepala sekolah sebagai leader di sana, sebagai manajer di sana, kemudian teman-teman guru. Jadi kalau kita bekerja sendiri kan nggak mungkin, sehingga saya butuh dukungan dari teman-teman guru. Selain itu saya juga butuh dukungan dari wali murid. Karena kalau wali muridnya tidak memahami itu dan nggak mengetahui itu, dianggapnya nanti kita apa-apain anaknya, dikira kita menghukum berat. Kita butuh dukungan dari 3 hal itu. Iya betul, jadi Pak Muskuri membutuhkan support dari kepala sekolah, teman sejawat, dan wali murid di sana. Itu memang kita butuhkan untuk membentuk kolaborasi pagi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, saya tunggu semoga rencananya Pak Muskuri yang akan dimulai lebih cepat lebih baik ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan saya tunggu informasinya selanjutnya seperti apa hasilnya Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana apa yang diinginkan. Siap. Kita tunggu minggu depan lagi ceritanya Pak Muskuri. Ya, siap. Okay. Terima kasih Bu atas diskusi kita pada sore hari ini. Saya berharap kita diskusi yang tidak sampai di sini tapi bisa berlanjut Bu. Siap Pak, siap, ditunggu cerita selanjutnya Pak. Terima kasih Bu. Sila, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isa, Kita selamat ketemu sore. lagi. Senang sekali saya bertemu Iya. Bu Isa. Nah, bagaimana tadi Bu Isa sudah melaksanakan coaching? Ya sudah Bu Deda, tadi saya sudah melaksanakan coachingnya tadi sama Pak Muskuri, luar biasa percakapan kami tadi, dan saya ingin bercerita lagi. Iya, bagus sekali. Tadi dari
coaching yang sudah Ibu Guru lakukan, apakah sudah melakukan alur tirta, kemudian apakah sudah menggali pertanyaan yang berbobot dan berpartisipasi aktif? Nah, mungkin bisa diceritakan, Bu Isa. Ya, menurut saya sih tadi alur tirtanya sudah dapat, Bu. Saya sudah mengajukan ada tujuannya, identifikasi masalah seperti apa, rencana aksi dan tujuannya. Tapi saya di sini masih merasa kurang pada saat mengajukan pertanyaan berbobot tersebut. Jadi itu mungkin yang masih kurang menurut saya, Bu. Menurut Ibu nanti gimana? Iya. Lagi? Iya, Ibu Masukan Isa. dari Ibu, gitu. Baik Ibu Isa, tadi yang hasil pengamatan yang saya lakukan ketika Ibu Isa melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Semuanya sudah bagus, alur tirta sudah berjalan dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah berpartisipasi aktif mendengarkan coaching. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Namun pertanyaannya tersebut mungkin bisa lebih diperdalam lagi. Makasih atas masukannya. Iya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Isa adalah kira-kira untuk coaching selanjutnya kompetensi apa yang Ibu Guru ingin kembangkan lagi seperti itu? Iya, tadi sebelumnya sudah sampaikan Bunda Nggih, mungkin itu yang ingin saya gali dan gali lagi dalam diri saya itu untuk mengajukan pertanyaan berbobot tersebut. Seperti apa? Mungkin nanti di coaching selanjutnya saya bisa memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Iya. Nah, itu saja kira-kira Ibu Isa ya, sangat bagus sekali kegiatan coachingnya. Jadi saya tidak sabar untuk mendengar cerita-cerita Ibu Isa di kegiatan-kegiatan coaching yang selanjutnya lagi. Juga Iya, nanti Bunda. kita akan mengembangkan kompetensi yang lainnya. Siap. Baik Ibu Isa, jadi kira-kira kapan rencana tindak lanjut Ibu Guru Isa akan melakukan coaching selanjutnya? Ya, tadi sesudah melakukan coaching tadi, alhamdulillah Pak Mas Guri udah mengajukan rencana tindak lanjut ke depan lebih cepat lebih baik kata beliau. Mungkin minggu depan bisa realisasikan. Oke, direalisasikan ya. Ya Semoga baik saja berhasil nanti Oke, dari iya. rencana aksinya Pak Mas Guri tersebut. Iya Ibu Gisa, saya juga sangat senang sekali dengan kegiatan coaching hari ini. Iya. Saya sangat berterima kasih Ibu sudah melakukan coaching, kita sudah berdiskusi bersama seperti itu. Saya tunggu kegiatan-kegiatan coaching Ibu selanjutnya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bunda Nggih. Oke, selamat sore Bu Gisa. Sore, Mas. Apa kabar Bu Isa? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Asri hari ini? Saya sehat Bu Isa ya. Jadi saya akan melakukan kegiatan coaching Bu Isa. Oh, nggih. Sekarang Bu Asri mau melakukan kegiatan coaching. Iya. Oh, iya. Jadi sebelum melakukan kegiatan coaching tersebut, mungkin Bu Asri harus tahu gimana kita saya sebagai profesor di sini untuk menyampaikan rubrik penilaiannya seperti apa. Jadi di rubrik penilaian itu Bu Asri harus menerapkan alur tirtanya nanti di proses coaching tersebut dan mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan aktif dan kehadiran penuh. Mungkin Bu Asri mungkin bisa lakukan di sana nanti. Iya. Oke bisa. Nah, dan yang kedua yaitu Ibu Asri kira-kira nanti dalam melakukan coaching tersebut kompetensi apa yang ingin Bu Asri kembangkan? Ya baik, dalam kegiatan coaching saya kali ini, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah salah satunya adalah berpartisipasi aktif. Kemudian saya memberikan pertanyaan berbobot dan menunjukkan kehadiran penuh seperti itu. Dari 3 kompetensi tersebut yang lebih spesifik lagi yang ingin dikembangkan yang mana? Yang lebih spesifik ya, jadi mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah berpartisipasi aktif di situ ya. Oh, jadi berarti Bagaimana saya mendengarkan coach saya, jadi saya aktif dalam menanggapi apa yang sedang diungkapkan oleh coach saya. ya, berarti Bu Asri mengambil berpartisipasi aktif, nggih. Jadi di sini dalam praktik coaching tersebut kira-kira nanti harapan Bu Asri dari hasil observasi kita dan Bu Asri dengan coachingnya nanti seperti apa? Iya, jadi harapan saya pada kegiatan coaching kali ini adalah bagaimana coach saya ini bisa menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi, kemudian bisa menentukan langkah-langkah
untuk penyelesaian masalah tersebut. Mungkin itu Ibu. Oke, tidak sabar untuk menunggu hasil coachingnya kali Iya, ini Mbak Asri. terima Semoga kasih. berhasil, sukses selalu. Oke, terima Selamat kasih Bu sore. Risa. Selamat sore. Selamat sore Bu Astri. Selamat sore Pak Maskuri, senang berjumpa dengan Pak Ya, Maskuri. ya sama, saya juga Iya. begitu. Gimana kabarnya sore hari ini? Saya baik sekali, Pak Maskuri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Jadi begini Bu, Iya. saya ada sedikit masalah, ingin diskusi dan mudah-mudahan dari diskusi ini nanti saya ketemu solusi begitu. Masalahnya ini anak-anak di sekolah itu sering bawa mainan gitu sehingga pembelajaran tidak fokus gitu. Jadi ketika gurunya menjelaskan dia sibuk main mobil-mobilan gitu di Iya. kelas gitu. Nah ini saya butuh solusi loh, gimana ya? Iya, baik. Jadi dari ceritanya Pak Maskuri yaitu adalah anak-anak sering membawa mainan gitu Pak Iya, Maskuri betul, adalah betul. sehingga mengganggu proses pembelajaran. Betul, betul. Baik Pak Maskuri, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Maskuri harapkan dari kegiatan kita hari ini? Iya, jadi saya pinginnya anak-anak itu tidak membawa mainannya ke sekolah gitu, dan apalagi sampai memainkannya gitu ya, membawanya saja. Saya pinginnya nggak dibawa gitu. Boleh punya tapi dimain di rumah aja gitu. Iya, Jangan jadi bawa ke sekolah. Pak Maskuri berharap kita bisa menemukan solusi bahwa anak tersebut tidak membawa mainan lagi Betul. ke sekolah. Iya, 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 baik. betul, Iya, betul. baik sekali Pak Maskuri. Nah, sekarang kan Pak Maskuri kondisinya adalah anak-anak sedang membawa mainan, jadi tidak fokus. Jadi menurut Pak Maskuri kondisi saat ini yang sedang Pak Maskuri hadapi di sekolah itu dari angka 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa Pak Maskuri? Kira angka 4 kayaknya. Banyak yang beli dan bawa mainannya di situ angka 4. Iya, baik, di angka 4. Nah, sekarang harapan Pak Maskuri dari kegiatan yang akan kegiatan yang akan kita lakukan itu dari kondisi ideal yang Pak Maskuri harapkan adalah dari 1 sampai 10, kira-kira idealnya itu seberapa Pak Maskuri? Iya. Kalau idealnya ya kita pinginnya 100% kok. Karena ini mainan ya. Iya, Apa namanya? Anak-anak itu kalau bawa mainan fokus belajar kan terganggu gitu. Iya. Idealnya sih saya pinginnya 100 gitu. Iya, kondisi ideal 10 seperti itu Pak Maskuri ya. Iya, bagus sekali. Jadi sekarang untuk kita mencapai kondisi ideal tersebut, mungkin sebelumnya mungkin pernah Pak Maskuri sudah melakukan hal-hal untuk mencapai keidealan tersebut. Sebelumnya mungkin yang pernah Pak Maskuri lakukan. Kalau sebelumnya sih pernah dulu gitu. Saya ini menyita mainan anak-anak gitu ya. Tapi ternyata Karena kita nggak kontrol lagi Iya. di mainan, kemudian didukung oleh banyak lagi dagang mainan datang gitu sekolah, jadi ya Iya. banyak yang beli lagi. Ya, baik, sekarang tadi itu sudah pernah dilakukan. Sekarang kira-kira menurut pengalaman yang sebelumnya yang sudah pernah dilakukan, apa mungkin kira-kira yang akan bisa kita lakukan untuk menemui kondisi ideal tersebut, Pak? Yang ingin saya lakukan sih gambarannya gitu. Iya, gambarannya. Kira-kira mungkin begini ya, kita kasih himbauan kepada anak-anak. Ya mungkin bisa melalui kegiatan pagi ya, briefing pagi kita kasih himbauan, kemudian setelah itu mungkin kita kasih berkomunikasi dengan pedagangnya agar menjual mainannya nanti saja gitu. Kemudian kita membuat aturan mungkin ya di sekolah bersama kepala sekolah dan bapak ibu guru agar kita sama-sama memaklumi semuanya bahwa ini aturan nggak boleh kita tentang. Ya, baik Pak Maskuri, dari ketiga hal yang sudah Pak Maskuri sampaikan tadi, jadi pertama berarti Pak Maskuri akan melakukan sosialisasi terhadap siswa terlebih Iya, dahulu betul. dengan kegiatan pagi, kemudian Pak Maskuri akan melakukan sosialisasi terhadap pedagang. Nah, jika kalau pedagang itu setelah pulang sekolah seperti itu. Kemudian Pak Maskuri juga akan melakukan sosialisasi terhadap guru dan kepala sekolah untuk mengenai peraturan sekolah untuk tidak membawa mainan ke sekolah. Seperti itu Pak Maskuri. Betul, betul. Iya, bagus sekali dari gambaran yang ingin Pak Maskuri lakukan. Nah, namun dari ketiga hal yang tersebut,
kira-kira hal apa yang bisa segera untuk kita laksanakan atau Pak Maskuri laksanakan supaya kondisi ideal itu bisa tercapai, Pak Maskuri? Rencananya sih kita mulai dari himbauan itu dulu kayaknya ya. Himbauannya? Himbauan yang dilakukan tiap pagi itu. Oh, Ya, kayaknya seperti itu. Nanti kalau sudah itu berjalan, kalau kita lihat hasilnya, kalau hasilnya masih ada yang bawa mainan, kita komunikasi dengan pedagang mainannya. Dan terakhir mungkin nanti kalau sudah langkah 1 dan 2 ini kita lakukan dan juga masih ada, ya kita membuat aturan. Iya, bagus sekali. Jadi yang pertama kali adalah menghimbau siswanya dulu, Betul, ya. betul. Bagus sekali Pak Maskuri. Nah sekarang ketika Pak Maskuri melakukan himbauan terhadap siswa, kira-kira ada teman yang mungkin Pak Maskuri bisa ajak untuk mensupport Pak Maskuri supaya kegiatan ini ya bisa seperti memenuhi kondisi ideal yang Pak Maskuri harapkan. Saya inginkan itu, saya ingin harapkan mudah-mudahan teman-teman guru bisa membantu gitu ya. Teman-teman guru membantu untuk setiap pagi sosialisasi. Kan ada jam tiket mungkin. Iya. Nanti setiap jam tiket itu menyampaikan hal yang sama sehingga anak-anak teringat dan bisa melakukannya. Iya, bagus sekali ya Pak Maskuri. Jadi kira-kira menurut Pak Maskuri kegiatan yang sudah Pak Maskuri ingin lakukan itu kapan akan Pak Maskuri lakukan? Ya lebih cepat lebih baik sih Bu. Iya. Kalau bisa ya insya Allah Senin lah kita bisa Iya. lakukan pekan depan lah mungkin lebih cepat. Lebih cepat lebih baik Ya, begitu Pak betul. ya. Iya, bagus sekali, saya sangat mendukung sekali. Kemudian sekarang jadi Pak Maskuri setelah apa yang sudah kita bicarakan ini, apakah sudah ada bayangan seperti itu Pak Maskuri? Iya, saya alhamdulillah sudah menemukan solusi ya. Sudah ada gambaran apa yang akan saya lakukan nanti sehingga masalah yang tadi saya pikir agak rumit gitu gimana. Iya. Sekarang dengan diskusi ini temu gitu ya. Terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Tadi sudah mendapatkan ya apa namanya, apa yang menjadi tujuan awal pembicaraan kita Iya, itu iya, ya, iya. sudah didapatkan, nggih. Betul, ya, sudah ada gambarannya, sudah ada titik terang gitu ya. Ya dah kalau gitu Pak Maskuri, saya sudah tidak sabar lagi ya. Jadi karena Pak Maskuri sudah mendapatkan gambaran dari pembicaraan kita hari ini, juga sudah mendapatkan bayangan apa yang akan Pak Maskuri lakukan. Kemudian saya juga tidak sabar ini ya untuk menanti pembicaraan kita selanjutnya. Jadi kapan Pak Maskuri akan melaksanakan bertemu dengan saya lagi. Jadi kita akan Siap. berbicara tentang apa yang sudah Pak Maskuri lakukan, seperti itu. Pak Maskuri, terima kasih. Sama-sama, Iya, Bu. selamat Iya. sore Pak Maskuri. Selamat sore, terima Iya. kasih. Halo Ibu Isa, selamat Halo, sore. Astri, sore juga. Apa kabar Ibu Isa? Baik, Mbak Astri. Senang berjumpa Ibu Isa kembali. Kita bertemu kembali Ya. hari ini. Ya, Bu Guru Isa, tadi saya sudah melakukan coaching, jadi sangat seru sekali dengan Luar coaching biasa. saya ya. Jadi beliau tadi itu sangat antusias, kemudian beliau juga sangat aktif dan dia menemukan sendiri solusi atas apa yang permasalahan ini. Oke, tadi Bu Astri sudah melakukan coaching tersebut. Sekarang saya ingin menanyakan apakah sudah sesuai dengan indikator untuk penilaian tadi yang dari awal kita bahas tersebut. Kira-kira gimana? Ya, terima kasih Bu Isa. Jadi dari awal saya sudah melakukan alur tirtal secara runut seperti itu. Jadi dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana, aksi dan tanggung jawab, semua sudah dilaksanakan secara runut. Kemudian saya juga sudah melakukan kompetensi coaching, yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot, berpartisipasi aktif, kemudian konsentrasi penuh atau kehadiran penuh. Kemudian saya juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan, kemudian juga prinsip aktif, kemudian kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu Ibu Isa. Luar biasa, berarti Bu Astri sudah menguasai seluruh kompetensi coach tersebut. Jadi di sini saya, apakah boleh saya menyampaikan tanggapan
kesempatan saya kali silahkan ini. Ibu Iya. Isa. Jadi tadi Bu Asri sudah luar biasa sekali, alur tirtanya dapat, mendengar aktifnya juga dapat. Hampir tidak ada celah di sini. Saya lihat tadi Bu Asri luar biasa sebagai coach terhadap coachingnya tersebut. Jadi tapi di sini ini saya mau sesuai dengan tadi hasil coachingnya tadi Bu Asri. Menurut Bu Asri tadi yang penting, yang menurut Bu Asri ingin yang dikembangkan dari Bu Asri sendiri apa tadi itu yang belum tercapai? Baik, saya masih merasa kurang di Ya. dalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ketika saya mengajukan pertanyaan kepada coaching Ya. saya masih tidak menggunakan pertanyaan yang berbobot secara luas seperti itu. Jadi saya masih ingin mengembangkan kompetensi saya dengan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, Ibu Isa. Iya, saya juga melihat seperti itu tadi Bu Asri, mungkin masih bisa dikembangkan lagi di coaching selanjutnya untuk lebih mengeluarkan lagi kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin Bu Asri nanti bisa melakukan searching di YouTube atau gimana caranya untuk memantik pertanyaan tersebut. Oke. Jadi rencana tindak lanjutnya ke depannya dari hasil coaching tersebut kapan kira-kira ini? Tadi Pak Mas Kuri mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik seperti Oke. itu ya, karena permasalahannya sudah sangat mendesak sekali. Karena ketika anak-anak itu membawa mainan ke sekolah, pasti mereka tidak konsentrasi belajar. Nah, Oke. makanya dari coaching saya tadi itu beliau mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik. Hari Senin ini sudah bisa dilakukan seperti itu. Oh begitu, luar biasa. Nanti saya tunggu selanjutnya bagaimana hasil coachingnya. Lebih cepat lebih baik minggu depan mungkin bisa dilaksanakan dengan coachingnya. Kita bisa ketemu lagi mungkin di sana apakah sudah bisa dikembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Mas Ringgi. Semoga di pertemuan coaching berikutnya lebih baik dari sekarang. Ya, Oke. terima kasih Bu Isa, selamat sore. Selamat sore Bu Asri. Ya.